Disabilitas Channel. Halo semuanya, selamat datang kembali di Disabilitas Channel bersama saya Vicky Bastian. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar huruf Braille part kedua. Pada video sebelumnya kita sudah belajar mengenai sistem huruf Braille dan alfabet pada huruf Braille. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai tanda baca yang sering digunakan sehari-hari dalam huruf Braille. Oke, langsung saja. Yang pertama ada tanda huruf kapital. Nah, tanda ini digunakan untuk menuliskan satu kata dengan huruf kapital di depannya dan diikuti dengan huruf kecil. Tandanya yaitu menggunakan titik 6 seperti ini. Diletakkan di depan sebelum kata yang ditulis. Misalnya saya menuliskan nama kota, contohnya Jakarta, maka akan ditulis dalam huruf Braille seperti ini. Atau Bandung akan ditulis seperti ini. Jadi diletakkan di depan kata tersebut tandanya. Yang berikutnya yaitu ada caps lock. Tanda ini sama seperti pada komputer, digunakan untuk menunjukkan huruf besar keseluruhan dari sebuah kata menggunakan titik 6 sebanyak 2 kali seperti ini. Sama saja penggunaannya, dituliskan di depan kata. Contohnya saya menulis Indonesia, nah seperti ini. Maka dalam huruf Braille akan menjadi seperti ini dengan titik 6 2 kali kemudian diikuti dengan huruf seperti itu. Yang berikutnya adalah tanda titik. Penggunaannya sama seperti pada huruf Latin, jadi tidak perlu dicontohkan. Titiknya yaitu pada titik 2, 5, dan 6 seperti ini. Nah, disabilitas netra biasanya menyebutnya dengan istilah D turun karena bentuknya sama seperti huruf D seperti ini, namun diturunkan satu titik seperti ini. Jadi disebut dengan D turun. Kemudian tanda koma. Tanda koma penggunaannya juga sama seperti pada huruf Latin dan titiknya yaitu titik 2 seperti ini, atau biasanya disebut dengan istilah A turun karena seperti huruf A seperti ini namun diturunkan menjadi seperti ini. Yang berikutnya adalah titik 2. Penggunaannya sama seperti pada huruf Latin dan titiknya pada huruf Braille yaitu titik 2 dan 5 seperti ini, atau biasanya disebut dengan istilah C turun. Ini huruf C dan ini titik 2. Yang berikutnya yaitu titik koma. Penggunaannya sama saja seperti pada huruf Latin dan titiknya yaitu titik 2 dan 3 seperti ini. Seperti itu. Nah, ini juga disebut dengan istilah B turun. Ini huruf B dan ini titik koma. Yang berikutnya yaitu tanda tanya. Nah, tanda tanya ini menggunakan titik 2, 3, dan 6. Penggunaannya sama seperti pada huruf Latin. Nah, ini juga disebut dengan H turun. Ini huruf H dan ini tanda tanya. Yang berikutnya ada tanda seru. Penggunaannya sama seperti pada huruf Latin. Titiknya yaitu titik 2, 3, dan 5 seperti ini. Nah, seperti itu. Ini juga disebut dengan F turun. Ini huruf F dan ini tanda seru. Kemudian yaitu tanda petik buka dan petik tutup. Nah, tanda petik buka menggunakan titik 2, 3, dan 6 seperti tanda tanya. Nah, lantas yang jadi permasalahan adalah bagaimana cara membedakan tanda tanya dan tanda petik 2? Tentu saja sangat mudah. Tanda tanya terletak di belakang kata atau belakang sebuah kalimat, sedangkan tanda petik buka berada di sebelum kalimat. Misalnya saya menuliskan hello, dan maka saya menggunakan tanda petik buka sebelum kata tersebut, kemudian diakhiri dengan tanda petik tutup menggunakan titik 3, 5, dan 6 seperti ini. Atau bisa disebut juga dengan H turun dan J turun. H turun untuk petik buka dan J turun untuk petik tutup. Apabila di akhir kata atau di akhir kalimat, berarti H turun adalah tanda tanya. Seperti itu. Semoga bisa dimengerti. Yang berikutnya ada kurung buka dan kurung tutup. Nah, ini menggunakan pola yang sama atau menggunakan titik yang sama, yaitu 23 dan 56 dalam satu petak.
Berarti seperti ini bentuknya, 2, 3, 5, 6 berada di sebelum kalimat dan sesudah untuk menunjukkan kurung buka dan kurung tutup. Yang berikutnya yaitu tanda strip. Penggunaannya sama seperti pada huruf Latin. Nah, titiknya yaitu titik 3 dan 6 seperti ini. Nah, itu tanda strip pada huruf Braille. Yang berikutnya ada garis miring. Penggunaannya juga sama seperti pada huruf Latin. Titiknya yaitu titik 3 dan 4 seperti ini. Lalu yang berikutnya ada apostrof atau petik 1. Tanda petik 1 ini biasa ditulis untuk sebagai contoh Al-Quran. Nah, tanda petik 1 itu menggunakan titik 3 pada huruf Braille seperti ini. Penggunaannya sama seperti pada huruf Latin. Kemudian ada tanda kurang lebih. Nah, kurang lebih ini menggunakan tanda 26 dan 35, dua petak ya. Jadi seperti ini, 26, 35. Seperti itu tanda kurang lebih. Yang berikutnya yaitu tanda bintang. Nah, tanda bintang ini dalam huruf Braille menggunakan titik 35, 35, yaitu ada dua petak seperti ini. Nah, itu tanda bintang. Penggunaannya sama seperti huruf Latin. Dan yang terakhir yaitu tanda elipsis atau titik-titik. Nah, tanda ini biasanya untuk diletakkan di akhir sebuah pertanyaan apabila itu dalam tes atau apapun, atau misalnya menunjukkan sesuatu yang tak terhingga. Seperti itu, menggunakan titik 3 sebanyak 3 petak 3 kali seperti ini. Nah, itu artinya titik-titik. Nah, itu dia video kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa membantu kalian untuk mengetahui huruf Braille lebih banyak lagi. Apabila kalian suka dengan konten ini, silahkan tekan like dan jangan lupa subscribe di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam disabilitas.